Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Komputer dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kelompok kami akan menjelaskan tentang UX Design Proses yang telah kami jalani selama 7 pekan ini. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 7 ada Fadila Hendi, Theo Revi Putra, dan M. Rizky Hasan. Klien yang kami gandeng untuk proyek kali ini adalah kelompok 8 dengan anggota Excel dari Fadila, Anissa Wahyuning Tias, dan Fardiansyah Cahya. Kita masuk ke dalam latar belakang yang kami bagi menjadi dua, user story dan user skenario. User story kami ambil dari diri kami sebagai seorang mahasiswa yang akan segera lulus dan memiliki pekerjaan. Kita sudah wajib memikirkan atau bahkan sudah wajib memiliki NPWP dan ingin segera melaporkan wajib pajak kita, sehingga akan segera mendaftarkan diri sebagai seorang wajib pajak. Adapun user skenario kami yang adalah klien merupakan seorang mahasiswa dan memiliki pekerjaan dengan pendapatan 5 juta rupiah per bulan. Klien sudah memiliki NPWP dan ingin melaksanakan pelaporan wajib pajak. Namun, karena pandemi COVID-19, klien mencoba melaporkan wajib pajaknya secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mendaftarkan dan melaporkan wajib pajak secara online, klien membutuhkan EFIN atau yang biasa kita sebut Electronic Filing Identification Number sebagai nomor identitas yang resmi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar klien dapat melaksanakan kewajiban pelaporan wajib pajak. Ya, ini adalah mood board kami. Kemudian, kami memilih menggunakan warna putih dan abu-abu dikarenakan kedua warna tersebut merupakan warna yang netral, sehingga kami gunakan pada halaman untuk pengisian pajak kami. Karena warna tersebut dirasa tidak memberatkan mata dan juga membuat font dapat terlihat jelas. Dan kami memberikan sedikit warna kuning karena warna tersebut memberikan kesan yang hangat dan ceria, sehingga dapat mencerahkan semangat pengguna dalam membayar pajak. Berikutnya adalah font yang kami gunakan. Yang pertama, yakni kami menggunakan font Noto Serif. Kami memilih font Noto Serif karena karakteristik font tersebut bersifat formal, dan penyampaian yang dibawakan oleh font tersebut jelas, sehingga font tersebut sangat cocok dan kami gunakan pada kolom navigation. Kemudian yang kedua, font yang kami gunakan adalah Ropa Sans. Font ini bersifat tidak terlalu formal dan penyampaian oleh font tersebut tetap jelas dan modern, sehingga kami gunakan pada kolom informasi pengisian form agar pengguna tidak terlalu tertekan dalam mengisi form pajak. Dan yang terakhir, kami menggunakan sedikit font dosis, dikarenakan font ini bersifat modern dan terlihat halus, sehingga membawa sedikit keceriaan pada web kami, agar pengguna tidak terlalu bosan dengan font yang terlalu formal lainnya. Baik, berikut merupakan prototipe dari proyek kami. Pertama adalah halaman awal. Halaman awal atau halaman pertama ini adalah hal yang akan pertama kali muncul ketika kita masuk atau mengklik link URL yang sudah dibuat. Kemudian, sebelum melakukan pengajuan EFIN, kita perlu membuat atau mendaftarkan diri terlebih dahulu pada bagian registrasi di pojok kanan atas. Pada bagian registrasi, terdiri dari nama depan, nama akhir, email yang sedang aktif atau yang sedang digunakan saat ini, dan pembuatan password. Kemudian tahap registrasi berikutnya adalah menulis ulang email dan password yang sudah ditulis. Gunanya untuk memastikan email dan password yang sudah ditulis tadi sudah benar. Setelah tahap pendaftaran sudah selesai, kita akan kembali ke halaman awal dan melakukan login pada bagian pojok kanan atas sebelah tombol register. Pada halaman login, kita perlu mengisi email dan password yang terdaftar tadi. Di halaman ini,
juga terdapat fitur sign up apabila tidak sengaja mengklik tombol login dan belum melaksanakan registrasi. Dan juga fitur lupa password pada akun yang terdaftar apabila kita lupa password yang kita gunakan. Setelah kita melakukan login, kita akan kembali ke halaman awal. Namun, sudah tidak ada fitur login dan register. Halaman awal ini berisikan informasi-informasi mengenai perpajakan dan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk melakukan pengajuan e-fin, kita perlu mengklik pada bagian File Your Tax di bagian atas. Pada halaman ini, kita perlu mengisi data diri yang diperlukan untuk pengajuan e-fin, seperti identitas diri dan pengupload foto kartu identitas seperti NPWP dan KTP. Untuk mengupload gambar, digunakan fitur drag and drop atau juga bisa digunakan fitur browse. Di bagian kiri, merupakan tampilan ketika gagal mengupload gambar, dan kanan adalah tampilan saat berhasil mengupload gambar. Di bagian ini, terdapat pernyataan syarat pengajuan e-fin yang harus disetujui. Kemudian, jika sudah, maka klik submit, dan akan muncul pemberitahuan mengecek apakah sudah yakin untuk mengajukan e-fin dengan data-data yang sudah ditulis. Setelah submit, kita selaku wajib pajak, kita akan kembali ke halaman awal guna menunggu konfirmasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Baik, kita akan langsung menuju halaman pegawai wakil wajib pajak. Sebagai wakil wajib pajak, halaman setelah login berbeda dari tampilan halaman wajib pajak. Selaku wakil wajib pajak akan mendapatkan request pengajuan dari pihak manapun. Ketika menekan salah satu pengajuan e-fin, akan muncul tampilan seperti gambar berikut, guna mengecek apakah data-data yang diajukan sudah benar. Dan wakil wajib pajak akan mengisi form untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dari pihak DJP. Kemudian, mendapatkan notifikasi kembali setelah submit apakah data-data yang diisi oleh wakil wajib pajak sudah benar. Baik, kemudian kita akan kembali lagi pada halaman awal wajib pajak. Di halaman tersebut akan muncul notifikasi di sebelah akun bahwa pengajuan kita sudah ditanggapi oleh wakil wajib pajak. Jika belum sesuai, maka akan muncul notifikasi berikut dan kita sebagai wajib pajak perlu melakukan pengajuan ulang. Namun, apabila sudah sesuai, maka akan muncul tampilan sebagai berikut guna memastikan dan mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab atas kepengurusan e-fin yang sudah kita ajukan. Kemudian setelah itu, kita submit dan e-fin akan dikirim ke email ataupun nomor HP dari wajib pajak.